Oke, jadi pertanyaannya di bagian B, nomor kita urutkan dari nomor yang awal ya. Nomor 2 bagian B. Oke, ini soalnya. Kita lihat ya. Oke, di sini kita lihat pertanyaannya. Katanya ada akuarium berbentuk L seperti pada gambar di samping. Dia berisi air dan terbuka pada bagian atasnya. Berarti mungkin maksudnya adalah bagian atas tuh yang ini ya, saya arsir. Yang ini ya. Ini terbuka katanya. Kemudian jika D sama dengan 5 meter, berapakah gaya total yang diberikan air pada permukaan A dan pada permukaan B? Oke. Permukaan A kita lihat dia ada di yang bagian kecilnya ya. Saya arsir ini permukaan A-nya di sini. Oke, jadi kita tinjau yang pertama untuk permukaan A. Oke, pertanyaannya sebelum saya jawab, sebelum saya kerjakan sini ya. Kalau saya punya sebuah luas tertentu, kemudian saya ingin mengetahui gayanya berapa, itu kira gimana hubungannya? Konsep apa yang berlaku di situ? Ada luas penampang, mencari gaya, apa kira-kira di sini hubungannya? Tekanan sama dengan gaya per luas penampang. Oke, jadi konsepnya dengan tekanan sini ya. Jadi poinnya adalah kita bicara di sini, saya punya konsep bahwa gaya itu sama dengan berarti tekanannya dikali luas. Ini kan ya, yang pertama idenya. Yang kedua idenya adalah, kita lihat di sini. Ini kan isinya air semuanya ya, si akuarium ini. Kemudian saya tahu bahwa di bagian atasnya terbuka, dan di sini kan tekanannya tekanan udara luar ya. Di sini berarti kan P-nya P0 di permukaan. Kira-kira kalau saya pengen tahu di titik ini berapa sih P-nya? Tekanan udara ditambah tekanan di. Oke, jadi kalau ini saya kasih tanda misalkan ini berjarak H, berarti kan P di titik misalkan titik C sama dengan berarti P0 ditambah rho-nya, rho fluidanya dikali G dikali H-nya ya. Dan ingat di sini bahwa konteksnya adalah H di sini bukan ketinggian tapi kedalaman. Itu yang perlu kita catat ya. Kalau kedalaman berarti patokan nolnya di mana ya ngambilnya? Di permukaan apanya? Permukaan akuarium. Ya, berarti permukaan akuarium atau Permukaan fluidanya air. kan ya. Patokannya permukaan airnya, fluidanya, bukan permukaan tanah lagi sekarang ya. Jadi kalau nanti ngitung dari mana mulainya ya dari nolnya adalah di atas ini sampai nanti ini berapa kedalamannya. Oke, sekarang kalau saya bicara di permukaan A, berarti kan F pada permukaan A itu sama dengan P pada permukaan A dikalikan luas pada permukaan A. Oke ya, sampai sini pasti paham ya. Nah sekarang kira-kira luas penampang A ini berapa sih tekanannya?
Sama nggak dengan tekanan di titik C? Sama ya? Sama, Pak. Kan selama dia Sama, Pak. berada pada kedalaman level. yang sama di sini, selama kedalamannya sama, maka ya tekanannya dia sama. Artinya apa? Artinya tekanan pada permukaan A itu semuanya homogen. Berapa nilainya? Ya sama dengan PA-nya adalah P0 ditambah rho fluida kali G kali, nah berapa kedalamannya ini? Titik A terhadap permukaan A ini? 2D. 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 Oke, sip. Nah, dikalikan dengan luasnya. Berapa luasnya? D kuadrat. D kuadrat. Sip. Ada semua ini angkanya di sini? Untuk yang bagian ini? Ada. Ada ya? Bisa Ada. dihitung ya. Berapa yang ini coba dihitung dulu? — 2,0 kali 10 pangkat 5. Nah, yo. P0-nya berapa sih pakainya? P0-nya kita pakai 1 ini ya. kali 10 pangkat 5. Ya. Berapa? Ayo, bener nggak? Saya nggak tahu nih. Yang lain sama? G-nya pakai berapa kamu? 9,8, Pak. 9,8. Berapa tadi dapatnya? 2 kali? Gimana? 10 pangkat 5. Ya, yang lain? Saya 495 dikali 10 pangkat 4, Pak. Nah, tuh. Yo. Coba hitung ulang duanya. Satu orang ini ada ini. Third opinion. Yuk, biar yakin nanti dapat angkanya. Eh, 198.000, Pak. Beda lagi. Aku bulatkan jadi 2. 2 Hitung kali ya. 10 pangkat 5. Nanti hitung ya. Tambah. Astaga, nggak dikuadratkan. Nah, itu udah ketemu. Salah, Pak. Salah. Berapa jadinya? Yang lain tadi? Dua 2,6 kali 10 pangkat 6, Pak. 49,5. 495 10 pangkat Yo. 4. Berapa? 40 berapa? 495 10 pangkat 4. 9,5 kali 10 pangkat 10 pangkat 5. 5. 5. 5. Pak. Kalau 49,5. Satuannya apa berarti di sini? Newton. Oke, Newton ya. Coba dicek lagi ya, yang belum kayak gini. Berikutnya, nah ini jadi masalah adalah yang B sebenarnya. Yang B tidak sesederhana yang A ya. Kalau yang B kita lihat sini sama, prinsipnya sama, permukaan B juga. Oke, B kita lihat, saya arsir ya B-nya ya di sini. Kalau permukaan B berarti kan tekanan yang menekan dinding B berapa sih nilainya? Konstan nggak kira-kira? Konstan.
Nih, dinding B-nya ini ya. Saya gambar ulang. Ini dinding B. Ini dinding B-nya. Kemudian kan dia kayak gini ya. Nah, ini dinding B. Dinding B ini kedalamannya mana kemana sih? Kedalaman dinding B ini? Kan di sini kedalamannya adalah dari 2D kedalamannya kan sampai ke kedalaman 3D. Ya. Itu kedalaman dindingnya. Kedalaman dinding B-nya dari 2D sampai 3D. Nah, sekarang kalau kita punya tekanan yang menekan dinding B, kira-kira di titik ini sama titik yang bawah sama nggak tekanannya? Ke sini sama ke sini. Beda kan ya? Kenapa beda? Kira-kira? Kedalamannya, Pak. Karena beda kedalamannya. Udah beda. Itu masalahnya. Di permukaan A itu kan tingginya sama semua kedalamannya kan? Di kedalaman 2D. Ya, sama tekanan. Tapi permukaan B ini, kedalaman bagian-bagian itu berbeda. Dari 2D sampai 3D. Maka kalau di sini ternyata nilai P-nya itu tidak konstan, maka kita tidak bisa langsung menghitung F sama dengan P kali A. Tapi harus gimana? Kita ambil satu elemen perwakilannya saja, yaitu elemen, misalkan elemen luasnya ya. Jadi saya ambil di sini misalkan kayak gini. Saya ambil elemennya segini. Ini misalkan lebarnya adalah DH dan dia ada kedalaman H dari titik paling tingginya. Maka kita bisa menghitung berapa tekanan pada elemen DH ini. Berarti tekanannya adalah ya ini DP-nya. Kalau DP berarti saya punya konsepnya berubah bahwa ya DP itu sama dengan apa kok DP? Kita nyari F ya. DF sama dengan apa? Berarti di sini gaya pada elemen ini sama dengan ya tekanan pada elemennya dikali dengan elemen luasnya. Ini perhitungannya ya. Jadi kalau P-nya nggak konstan, kita harus mengambil elemen luasnya untuk dicari berapa elemen gayanya. Berapa gaya totalnya? Ya berarti kalau saya mau cari gaya totalnya berarti ya F itu sama dengan ya integral dF. Sama dengan integral P kali dA. Berapa P-nya? Ya P-nya kita masukkan persamaannya. P itu apa tadi? P0 ditambah rho GH gitu kan ya. Di sini sama dengan integral P0 ditambah rho GH dikali luasnya. Nah, berapa luas ini? Luas si arsiran merah ini? Kan ini D lebarnya, ini tebalnya DH, berarti luasnya adalah D dikalikan dengan DH. Dari mana integralkannya? Sepanjang tingginya tadi, kedalamannya. Dari 2D sampai ke 3D. Nah, ini yang harus kalian kerjakan sekarang. Jadi integralnya terhadap H ya. Kita kerjakan sini, jadi sama dengan, bisa dihitung. Saya pindah ke mana sini aja ya. Jadi sama dengan integral 2D sampai 3D, kita rapikan dulu di sini. Berarti P0 kali D ditambah
Rho, G, D, H, DH. Yuk, berapa hasilnya integralnya terhadap H? Suku pertama jadi apa? P0D. 5 kali 10 pangkat 5. Mana integralnya ini bentuknya? Tetap. Yang bagian ini jadi apa? Terhadap H. diintegralkan. P0DH. Oke, jadi P0DH. Iya. Ditambah yang suku kedua. Rho G DH per 2. DH kuadrat. Berarti setengah ya. Rho G D H kuadrat. Masukkan batasnya 2D sampai 3D. Silakan dihitung berapa. Ini ada semua angkanya. Tadi ada yang nyebut kok berapa hasilnya? Saya hitung berarti ini saya rapihin dikit ya. Berarti P0 D kali 3D D kali 2D. Berarti ini P0 D kuadrat ditambah setengah Rho G 9 D pangkat 3 setengah Rho G 4D pangkat 3. Sembilan 45. Jadinya ini adalah 5/2 Rho G D pangkat 3. Berapa nih? Udah lebih mudah. Ada semua ya. P0 ada, D-nya ada, Rho-nya ada, G-nya ada. Dapat berapa angkanya? 5,625 kali 10 pangkat 6. 5,625 kali 10 pangkat 6 ya? Iya, pakai gravitasi 10. Ya, kira-kira seperti itu ya. Ada yang tanya dulu yang ini? Ngerti ya kenapa A sama B beda menghitungnya? Yang A bisa langsung, yang B perlu diintegralkan ya. Karena untuk yang A, P dan A-nya sama-sama konstan. Tapi kalau yang B, nilai P yang menekan si dindingnya itu dia bervariasi tergantung dengan kedalamannya. Jadi kita tidak bisa mengalihkan langsung karena P-nya tidak konstan untuk setiap kedalaman. Jadi kita ketemu lagi trik seperti ini di soal nomor 5 ya.
Oke ya, nomor 2 ya. Kemudian kita teruskan. 3, tidak, nomor 4. Oke, nomor 4 ada yang nanya juga di sini ya. Oke, di sini katanya adalah sebuah kubus dengan sisi L sama dengan 0,6 meter dan bermasa 450 kg digantung dengan menggunakan sebuah tali pada tangki terbuka berisi fluida dengan dapat massa 1030 kg per meter kubik seperti pada gambar ya. Tentukan A. Total gaya ke bawah pada permukaan atas akibat fluida dan atmosfer. Asumsikan tekanan atmosfer adalah 1 atm. Oke. Yang B. Gaya ke atas pada permukaan bawah kubus. C. Besar tegangan tali. Dan D. Hitung besar gaya angkat pada kubus. Oke. Jadi kita lihat sini. Yang A katanya menentukan total gaya ke bawah pada permukaan atas. Ya, A. Berarti kalau di sini saya punya permukaan atas, di gambar saya kasih tebal, ini permukaan atasnya. Kan berarti permukaan atas ini menerima tekanan fluida dan atmosfer ke bawah sini kan. Nah, ini ada P-nya. Saya kasih nama saja P1 aja ya. Nah, berarti karena dia ada tekanan dari sini ya, berarti kan P1 berapa nilainya di sini? P1 ya sama dengan P0 ditambah Rho G. Berapa kedalamannya di permukaan atas kubus? Setengah L. L per Oke. L per 2. Setengah L per 2 ya. Dah. Ini adalah tekanan yang diterima oleh permukaan atas kubus akibat fluida dan akibat atmosfer. Berapa gayanya? Ya gaya kayak tadi ya. Berarti gayanya sederhana. F-nya sama dengan P1 kali A. P1-nya sama dengan P0 ditambah Rho GL per 2 dikali luasnya berapa? Karena dia kubus, sisinya L, berarti luasnya adalah L kuadrat. Ya, luas permukaan atas kubusnya saja. Nanti kalau mau pakai arah, ini kan mencarinya gaya saja ya, bukan besar gaya. Berarti kalau pakai arah, tinggal kasih vektor. F1 sama dengan berarti P0 ditambah Rho kali G kali L per 2 dikali L kuadrat. Arahnya kemana? Kalau ke bawah kita asumsikan saja. Ke atas itu Y positif, ke bawah adalah Y negatif, maka ini arahnya adalah minus J. Oke. Biasanya angkanya ada semua ya. P0-nya 1 atmosfer, Rho-nya 1030, G-nya 9,8, tadi diminta di awal soal ada, L-nya 0,6 ada juga. Jadi berapa ini hasilnya? Untuk gaya ke arah bawah di permukaan atas kubus. Bisa dihitung ya. Teruskan dulu. Sekarang berapa gaya ke atas pada permukaan bawah kubus? Di sini berarti kan? Berarti di sini ya, dia kan ditekan oleh fluida. Ke sini kan? Berarti ada P-nya di titik sini. Ada P2-nya. Nanti yang B, P2 sama dengan ya P0 ditambah, ingat ya, yang namanya tekan itu ke segala arah, jadi nggak usah bingung sama
arah atas bawah kanan kirinya kan, jadi tetap aja persamaannya P0 tambah rho GH-nya. Rho kali G, berapa sekarang kedalaman titik permukaan bawah kubusnya? 3/2L. 3/2 L. 3/2L. Ya, 3/2L. Maka F2-nya sama dengan P2 kali A sama dengan P0 ditambah rho G 3L/2 karena kubus sama, berarti saya punya F2 kalau dalam vektor sama dengan P0 tambah rho G 3L/2 L kuadrat, arahnya adalah positif J. Bisa dihitung lagi berapa? Oke, seperti itu ya. Berikutnya adalah yang C. Yang C yang diminta itu adalah berapa besar tegangan tali. Besar tegangan talinya ya. Berarti kan kita gambarkan dulu diagram gaya benda bebasnya ya. Kalau saya punya balok di sini, dia tergantung kayak gini. Kita ambil aja ya gaya-gaya yang bekerja berdasarkan soal A sama B. Kan dia katanya ada gaya di permukaan atas ke arah bawah. Ya. Berarti benda ini dapat gaya ke arah bawah. Sini ada F1. Ada gaya ke arah atas. Ada F2. Ada gaya berat, jangan lupa. Ada Mg. Dan tegangan talinya ada T. Ya, jadi kalau saya gambarkan pakai diagram. 1. Begitu ya. Ada T, ada F2, ada F1, ada Mg. Ini bendanya setimbang kan ya, dia tidak bergerak ke atas bawah sehingga total gaya dalam arah vertikal sama dengan 0. Jadi saya punya T ditambah F2 dikurangi F1 kurangin Mg sama dengan 0. Ya, berarti T sama dengan Mg ditambah F1 dikurangi F2. F1 dari jawaban yang A, F2 dari jawaban yang B, M kali G-nya di soal sudah disebutkan masanya ada. Kalian bisa hitung berapa hasilnya. Ya, itu adalah gaya tegangan tali yang bekerja pada si sistemnya ya. Kemudian yang D, hitunglah besar gaya angkat Archimedesnya. Ya, itu kan apa sih? Kan gaya angkat itu pada dasarnya adalah merupakan selisih gaya di bagian bawah atau gaya ke atas dan ke bawah ya. Jadi F angkat itu atau F Archimedes itu sama dengan selisih antara gaya ke atas pada balok dan ke bawah pada balok. Ya, berarti di sini nilainya adalah sama dengan yang ke atas itu adalah F2 dikurangi dengan F1 besarnya ya. Sama dengan Anda dapat berapa hasilnya. Yuk, berapa hasil-hasilnya, angka-angkanya? Yang A 37090. Bentar ya. Yang A 3 berapa? 37090. 37090 ini.
Ya. Satuannya apa berarti? Newton ya. Yang B berapa? Berapa yang B? Yang W 39.270. 39 terus 270. 270. Ini. Iya, Pak. Oke. Yang C Rp 2.230 bukan Pak? 2.230. Oke. $2.230 Newton. Satu lagi. Gaya angkatnya berapa? Jadi ini by definition ya. Gaya angkat itu apa? Kita nggak main yang raw GeV dulu belum. 2.180 Pak. 2.180. Pak, Ya, mau tanya boleh? boleh. Untuk tekanannya Pak, tekanan di permukaan air. Kalau misalkan saya pakai yang 1,01 kali 10 pangkat 5, Ya. hasilnya jauh beda gitu Pak. Oh, masa Jadi jauh ya? biasanya kalau di ujian pakai apa ya Pak? Nanti kalau di ujian dikasih tahu harusnya. Berapa ininya, konversinya. Oh ya Pak. Jauh ya, 1,01 ya sih. Ya, tergantung angkanya ya. Tapi nanti kalau ujian biasanya kita kita berikan konversinya juga berapa untuk setiap besaran yang dibutuhkan ya. Oke, di sini ada lagi. Jelas ya sepertinya ya untuk soal ini ya. Karena ini ini hanya definisi awal dari statika fluida aja. Oke, berikutnya pertanyaannya nomor 5. Oke, di sini ya. Wah, ini ya, lumayan. Sebuah bendungan dengan lebar W sama dengan 314 meter, berisi air setinggi D sama dengan 35 meter, seperti pada gambar. Titik, udah soalnya itu doang ya. Tentukan A. Gaya total horizontal pada dinding bendungan akibat tekanan air. Nah, di sini berarti sama konsepnya ya. Kita ingin mencari berapa
gaya total dalam arah horizontal, berarti dalam arah mendatar, pada dinding bendungan. Ya, jadi kalau saya gambar misalkan kita punya bendungannya yang di situ, ini kan kira-kira bendungannya gini ya. Ini bendungannya. Ini kan dindingnya ya, kalau saya lihat dari sana. Kira gini lah. Ini ke sini. Kemudian kira-kira gitu ya. Oke, ini ya bendungannya ya. Saya kasih titik-titik ini. Oke, ini penampangnya ya. Saya hilangkan gambar airnya biar gampang. Anggaplah saja segini W-nya ya, biar gampang melihatnya. Ini D-nya. Berarti kalau ini kan, ini nolnya di sini adalah kedalaman D. Kemudian ini lebarnya adalah W. Oke. Kayak tadi ya. Sekarang kita mau mencari berapa sih gayanya. Secara horizontal ke sini berapa. Nah, tadi kan sama kan ya. Kan sebenarnya G itu sama dengan P kali A, sederhana sekali. Masalahnya adalah di sini P yang diterima dinding ini dia bergantung pada kedalaman. Berarti karena P-nya tadi tidak konstan, maka kita harus menggunakan konsep bahwa DF sama dengan P dikalikan dengan DA. Nah, sama, kita bikin lagi apa namanya elemennya ya. Jadi saya ambil elemennya misalkan di sini. Ini elemennya. Ada elemen dengan lebar sekecil mungkin lebarnya ya. Lebarnya adalah saya ganti DY misalkan. Dan dia elemen ini berada pada kedalaman Y dari permukaan. Maka di sini kita tahu bahwa elemen ini berapa luasnya ya? Luasnya luas kotak ini kan. Luasnya adalah namanya elemen luas. Berapa elemen luasnya? Panjang ini W dikalikan lebarnya DY. Berarti ini adalah WDY. Berarti sama dengan P dikalikan dengan WDY. Berapa P-nya sekarang? Yuk, berapa? Persamaan P-nya apa? P0 ditambah rho G. P0 plus rho GH. Butuh P0 nggak? Enggak, Pak. Kenapa? Kenapa nggak butuh P0 di sini? Kita mulai ngitung dari permukaan ya, langsung ya. Bukan di kedalaman tertentu kan. Oh, Jadi langsung aja rho GH-nya ya. Jadi di sini sama dengan rho G, karena H-nya saya pakai variabel Y ya, berarti rho GY W DY. Ya, seperti itu. Maka F-nya sama dengan integral DF sama dengan integral rho G, biar enak lihatnya ya, W Y DY. Dari mana? Dari kedalaman permukaan 0 sampai kedalamannya adalah D kapital.
Oke, sampai sini ya. Di sini kan kalian pasti bisa ngitung kan ya, gampang ya. Saya keluarin semuanya yang konstan, rho-nya konstan, G-nya konstan, W-nya konstan, integral 0 sampai D, hanya Y dy. Nah, jadi berapa hasilnya sama dengan? Ya, jadi apa? Yang ini apa hasilnya? Yang integral Y dy? Setengah Y kuadrat. Oke, jadinya rho G W setengah Y kuadrat. kuadrat ya, dari 0 sampai D. Sip. Jadi ini yang A ya. Jadi saya punya hasilnya sama dengan setengahnya ke depanin ya. Rho G W Y kuadratnya adalah D kuadrat dikurangi 0 kuadrat. Berarti ininya adalah D kuadrat. Sampai sini udah lengkap datanya. Rho-nya air ya. Pakai aja rho air 1000. Kita pakai di sini rho-nya sama dengan 10 pangkat 3. G-nya kita pakai 9,8 sesuai yang diminta di modul ini. W-nya oke udah ada ya. 314 meter. D-nya 35 meter. Yuk silakan dihitung berapa hasilnya. Jadi kan dapatnya idenya ya. Kapan perlu diintegralin, kapan tidak perlu. Lihat nilai P-nya gimana, konstan atau enggak. Berapa? Udah dapat? 1,88 dikali 10 pangkat 9. 1,88 kali 10 pangkat 9. 9. Gitu ya. Oke, seperti itu ya. Itu yang A. Yang B berikutnya adalah minta apa yang B di sini? Yang B mintanya torsi total akibat gaya tersebut terhadap garis horizontal yang melalui O yang paralel sepanjang panjang bendungan. Kalimatnya ya. Nggak ada komanya. Torsi total akibat gaya, oke. Paralel horizontal melalui O yang paralel O. Jadi yang B cari torsi. Torsi masih ingat apa persamaannya? Kalau saya punya F, apa torsi persamaannya? F kali D. Terus? I kali A. Enggak, yang tadi betul yang pertama. D-nya apa? Jarak terhadap itu kan porosnya ya? Terhadap poros. R kali F, masih ingat kan sin? Theta ini kan ya? Yang asalnya kan dari torsi sama dengan R cross F ya. Jangan lupa. Nanti masih masuk bahan ujian 2 ini. Oke. Poinnya adalah torsi sama dengan RF sin theta. Yang jadi masalah sekarang sama kayak tadi. Yang jadi masalah adalah di sini nilai F-nya itu kan P kali A. Ya, sama P-nya nggak konstan. Dan R itu kan jarak, oh jadi ini gambarnya ya. Kayaknya agak susah ini bayanginnya.
Yang ini adalah porosnya tuh ini. Saya kasih warna biru. Ini porosnya. Ini garis porosnya. Ya. Garis O-nya poros. Nanti kalau ke sini ada gaya. Di sini misalkan ya di warna merah. Saya punya gaya ke sini F. Maka kan ini F-nya. Kemudian ke sini adalah R-nya. Nah, ini kan ya. Berarti R, F, sinus theta. Tetanya pasti 90 derajat sini. Begitu ya. Harusnya tuh. Jadi F-nya ini. R-nya adalah dari F ini menuju ke poros. Tetanya 190 derajat. Nah ya. Oke tadi karena di sini banyak. Nanti kan F-nya itu kan dia nilainya ini kan. Bisa di bawah, bisa di atas ya. Artinya dia nanti R-nya bisa berubah-ubah kan. Kalau nanti F-nya di atas berarti ya R-nya di atas. R-nya di bawah berarti F-nya di bawah seperti itu ya. Jadi R-nya ini berubah. Maka sama kita pakai juga berarti di sini detorsinya sama dengan apa namanya R kali DF kali sin theta, tapi yang ini kan satu nilainya sama dengan R kali DF. Maka torsinya sama dengan integral detorsi atau ini sama dengan R, DF-nya tadi adalah P kali DA ya. Sama dengan integral R P DA sama dengan integral, lihat R di sini ya. R-nya kan di sini kan. Ini adalah R-nya. Jadi kita ubah nilai R-nya biar apa? Sesuai sama DA-nya. Kan nanti ini R. P-nya tadi apa? P-nya adalah Rho kali G kali Y. DA-nya tadi sama ya. DA-nya adalah W DY. Nah, nilai R ini kan nggak konstan ya. Nilai R ini itu kan berubah tergantung di mana posisi P-nya kita ambil. Maka ubahlah nilai R ini menjadi sesuatu yang ada variabel Y-nya. Kira-kira gimana? Segini. D dikurangi ya Pak? Nah, segini D. Segini adalah Y. Maka sisanya ini R sama dengan D dikurangin Y. Ya, sama dengan integral. Kita punya, berarti ini D dikurangin Y. Rho GY. W DY. Ya, sama. Dari mana? Dari 0 sampai D. Kita rapihkan jadi berapa di sini? 0 sampai D. Dalamnya integralnya berapa? 1 berarti ya. Berarti D dikali semua. Berarti saya punya Rho G. Ini D di depan aja. D kali Rho kali G kali Y kali W. Kemudian dikurangin Rho kali G kali Y kuadrat kali W. Semuanya DY. Coba integralnya berapa ini hasilnya? Sama dengan berapa integralnya? Yang suku pertama variabelnya cuma Y aja kan ya? Jadi apa hasilnya? Suku yang pertama? Tengah. Setengah Y kuadrat. Oke, berarti setengah Y kuadrat ya. Berarti cuma setengah D Rho G W Y kuadrat dikurangin suku yang kedua jadi gimana? Sepertiga. Sepertiga
Rho G Y pangkat Rho 3. G Rho G pangkat 3. W Y pangkat 3. Dari 0 sampai D. Yuk masukkan. Suku pertama jadi apa? Setengah D pangkat 3. Sip. Setengah D pangkat 3 ya. Kan Y kuadratnya di D kuadrat ya. Kali D lagi pangkat 3. Rho G W dikurangin sepertiga. Y pangkat 3 berarti jadi D pangkat 3. Rho Rho G W. G W. Oh, jadi bagus. Berapa ini hasilnya? Setengah kurang Seperenam. 3 seperenam ya. Seperenam D pangkat 3 Rho G W. Ada semua ini angkanya? Ada, Pak. Ada. Sok dihitung berapa? Pokoknya ada G ada W. Oke. Berapa dapatnya? Dua koma dua kali 10 pangkat 10, Pak. 2,2 kali 10 pangkat 10 ya. Newton apa satuannya? Newton meter ya. Oke, itu yang B. Yang C pertanyaannya adalah tentukan dengan momennya. Cari R-nya berapa? Ya, R-nya berarti yang C karena torsi sama dengan R kali F ya berarti R-nya sama dengan torsinya dibagi F ya. Torsi kalian punya dari jawaban yang B, F-nya punya dari jawaban yang A bisa dihitung. Berapa? 11,7 Kak, Pak. 11,7. Oke. Ya, ini ya jawaban yang nomor 5 ya. Ini memang yang agak level tinggi soalnya ya. Ada yang bertanya dulu yang nomor 5 ini?
5, 7. Tidak ada? Ini mirip ya sama yang tadi nomor berapa? Nomor 2 ya. Kita ketemu sama kondisi mencari gaya pada luas tertentu tapi tekanannya tidak konstan. Maka ya integral kita mainnya. Itu nomor 5, kemudian 6 tidak ditanyakan, nomor 7. Ini ya 7 ya. Oke, katanya gambar di samping menunjukkan sebuah bola besi tergantung pada sebuah silinder yang mengapung di air. Silinder memiliki tinggi 6 cm dan luas penampang 12 cm persegi. Massa jenis silinder adalah 0,3 gram per cm kubik dan tinggi silinder yang di atas permukaan air adalah 2 cm. Oke, berarti kalau di kita lihat ada bagian terapungnya, ada bagian yang tenggelam ya. Yang ini bagian yang terapungnya katanya H-nya gambarnya enggak sesuai sama ini 2 cm. Berarti yang ini gimana sih ini gambarnya? H-nya sama dengan 4 ya. Karena totalnya adalah 6 cm. Oke, luas penampangnya ya nggak ada masalah. Rho-nya ada, oke. Jika massa tiang gantung diabaikan, berapakah jari-jari bola tersebut? Oke, berarti di sini langkahnya adalah kita gambarkan semua gaya yang bekerja pada sistem ini. Sistem itu adalah ya gabungan dari bendanya. Ada gaya apa aja yang bekerja kira-kira pada sistem ini? Gaya berat. Gaya berat siapa? Gaya angkat, Pak. Gaya angkat. Pak Putri, gaya beratnya gaya berat yang mana? Dua benda ya. Dua Yang benda, terapung sama yang Oke, berarti gimana ya kasih namanya? Ini kita kasih nama saja 1, ini kasih namanya 2 ya. Berarti ada gaya beratnya dari sini ada M2G, dari sini juga ada M1G. Oke, ada apa lagi? Tadi habis ada gaya berat. gaya angkat ya, Pak. Gaya angkat punya siapa? Balok. Oke. Balok silinder. Gambarnya kayak balok ya. Gambarnya kayak balok emang. Oke, boleh. Punya balok berarti silindernya ya. Gayanya berarti gini ya, gambaran gaya. Kalau gambarin gaya Archimedes tuh lihat yang bagian tenggelamnya. Ini kan ya, saya arsi warna hijau, ini bagian tenggelamnya. Ambil titik tengahnya. Tarik garis ke atas. Nah, ini ya, ini F angkat 1. Kalau si bola ada gaya angkat juga nggak? Ada. Ada ya, sini juga. Nah. Lengkap ya, nampaknya ya semua gayanya di sini. Kemudian ada lagi di sini beberapa hal yang perlu dituliskan. Di soal nggak disebutkan ya. Ini ada besi katanya. Berarti kita perlu tahu rho besi berapa. Kemudian apa lagi? Rho besi itu ada rho air. Rho besi itu sudah saya catat nilainya. Kira-kira ini 7.900 kilogram meter kubik ya. Airnya kita pakai berapa? 1.000 aja ya. Oke, ini ya. Ini data yang di soal nggak ada tapi bisa dicari ya. Karena di soal di stat jelas ini bolanya besi. Kalau cuma bola logam, nah itu berarti si soal nyuruh kamu cari rho-nya. Tapi kalau dikasih tahu sebuah besi, sebuah balok kuningan, oh berarti itu maknanya adalah rho-nya cari dulu sendiri berapa. Oke, di sini gimana kondisinya? Setimbang atau enggak? Ini udah enggak bergerak kan ya? Setimbang. Mengapung aja, Setimbang. berarti kalau setimbang gimana? Sigma
F dalam arah Y sama dengan 0. Kita lihat ya, gaya yang ke atas ada apa aja. Ada gaya apung benda 1, si silindernya, tambah gaya apung dari bolanya, dikurangin gaya berat silinder, dikurangin gaya berat si bolanya, sama dengan 0. Nah, di sini biasanya kita ingin mengubah persamaan ini menjadi variabel-variabel yang berhubungan dengan rho biasanya dan V. Ini adalah besaran yang khas dalam fluida ya. Berarti di sini kita lihat ya. Gaya apung benda 1 berarti kan rho fluidanya dikalikan G dikali apa satu lagi? Kali volumenya kan ya? Betul ya? Kali volume dari benda 1 yang tercelupnya ya. Ditambah rho fluida, yang kebalik ya, hati-hati jangan sampai rho bendanya. Kalikan G dikali volume benda 2 yang tercelup, dikurangin, M1 juga sama ya, kita ubah ke variabel rho sama V, berarti kan saya punya rho sama dengan M dibagi V, maka M sama dengan rho dikali V ya. Tapi rho-nya rho apa? Karena ini adalah massa benda, berarti ya rho benda 1 dikali V benda 1, totalnya dikali G, dikurangin rho benda 2, dikali volume benda 2 total, dikali G sama dengan 0. Ada yang sama di semua suku-suku ini variabelnya? Ada yang sama ya? Kita catat aja gravitasinya. Oke. Dari sini kita fokus lagi ke soalnya ya. Apa tujuan kita di soal ini? Mencari apa? Dimintanya adalah mencari jari-jari dari bola besi. Kira-kira kalau saya mau cari jari-jari bola besi, kaitannya sama variabel apa di sini? Volume. Oke, berarti Volume. saya mau tahu R, saya bisa dapatkan dari besaran volumenya, gitu ya. Karena volume dari benda 2 sama dengan berarti 4/3 pi R2 pangkat 3. Maka saya bisa dapatkan R kalau saya punya V2-nya. Jadi di sini kita pisahkan yang ada V-nya 2 dan V1. Berarti misalkan ini berarti saya punya rho fluida kali V2 yang tercelup dikurangin rho benda 2 kali V2 total sama dengan pindah ruas yang satunya ya. Berarti saya punya apa di sini? Rho 1 kali V1 total dikurangin rho fluida V1 yang tercelup. Oke, pertanyaan sekarang adalah masalah V celup dan V totalnya. Untuk V2 semua bagian tercelup ya, sini ya. Maka V2 celup itu sama dengan V2 total. Sedangkan untuk yang ini gimana? V1 celupnya kira-kira seperberapa bagian V ininya? 2/3. 2/3. 2/3. 2/3 ya. Kan 2 bagian tercelupnya. 4 bagian dari 6 ya? Ya. Ya kan? Iya. Karena ingat ya, V-nya itu kan rumusnya sama dengan luas alas kali tingginya. Berarti V sama H sebanding. Ya, V sama H sebanding ya.
H yang tercelup adalah 4/6 bagian, berarti volume juga 4/6 bagian. 6 V total atau 2/3 V totalnya. V1 ya. Oke, kita masukkan. Berarti ini rho fluida dikurangin rho 2 karena sama ya. V2 sama dengan di sini berarti rho 1 V1 dikurangin rho fluida yang tercelup adalah 2/3 V1. Jadi kita punya V2-nya sama dengan V1 rho 1 kurangin 2/3 rho fluida dibagi dengan rho fluida kurangin rho 2. Oke, bisa dihitung berapa? Rho besi ini sama dengan rho 2. Yang ini adalah rho 1, ubah ke kilogram per kubik ya. Rho airnya sama dengan rho fluida. Ada yang dapat berapa volumenya? Yuk, ada yang dapat berapa? Tiga 3,82 Pak. 3, satuannya apa? 82. Satuannya? Satuannya volume gram Volume? sentimeter kubik. Sentimeter kubik.
3,82. Iya. Ini ya. Diubah ke meter kalau bisa ya. Dari sini tinggal digunakan ini ya. Dapat berapa R-nya. Bisa dihitung ya. Hitung sendiri aja lah. Nanti R2 sama dengan 3V2 per 4P pangkat 1/3 ya. Oke, bisa dihitung sendiri aja ya. Nanti yang R2-nya berapa. Karena ini tinggal apa? Tinggal bolak-balik angka aja. Oke, berikutnya nomor tadi itu 2, 4, 5, 7, 10 ya. 8 gampang, 9 gampang. Ini oke. Lumayan ya. Oh, ini grafiknya nggak biasa. Air mengalir melalui pipa horizontal. Oke, pipanya horizontal ya. Berarti di sini maknanya yang perlu kita catat dulu di awal-awal biar nanti memudahkan adalah pipa horizontal. Berarti kalau ada dua bagian, ya nanti H di sebelah kirinya sama dengan H di sebelah kanannya ya. Tidak ada perbedaan ketinggian antara dua sisi dari pipanya. Itu poin yang perlu kita ambil dari kata-kata pipa horizontal. Bagian pertama memiliki luas penampang A1. Oke. Dan bagian kedua memiliki luas penampang A2. Oke. Gambar di samping menunjukkan grafik beda tekanan P2 dikurangi P1. Jadi delta P itu adalah P2 kurangin P1 ya. Ini adalah delta P-nya. Kita harus konsisten ya nanti ya. Delta P-nya adalah P2 kurang P1 terhadap 1/A1 kuadrat. Oke. Asumsikan aliran air adalah laminar. Ya, jadi nggak ada persamaan Bernoulli-nya bisa kita gunakan dengan mudah. Skala pada sumbu vertikal adalah delta PS sama dengan 300 kN per meter persegi. Oke, berarti satu kotak di sini kalau kita lihat nilainya adalah 100 kN per meter persegi. Sesuai dengan kondisi pada gambar, kondisi grafiknya, berapakah nilai A2 atau luas penampang di bagian kedua, dan B berapa debit air yang mengalir. Oke. Seperti biasa ya, kalau kita ketemu sama yang namanya grafik, ada dua hal yang perlu kita tinjau ya. Grafik ini bentuknya apa? Linear atau parabolik atau kuadratik? Linear. Kalau grafik Linear. linear, oke, maka kamu harus curiga sama beberapa poin di sini. Apa yang kamu curigai? Pertama, curigalah sama gradiennya. Pasti punya makna nanti. Yang kedua, selalu curiga sama yang namanya titik potong. Apalagi titik potong terhadap sumbu nol ya. Nah, di sini kita lihat ya. Untuk gradien, berarti kan tingginya itu delta P dibagi A1 ya. Kita belum kebayang kan ini maknanya apa. Tapi bisa titik potong yang awal-awal kita cek ya. Titik potong itu kan ada 3 ya. Ada di sini, di tengah-tengah sini, 2 ya, 2 aja ya, yang terhadap 0 kan. Yang bawah terhadap sumbu datar 0, yang ini adalah sumbu tegaknya 0. Jadi yang pertama saya ambil dari titik potongnya.
Kita lihat tinjau titik potong atau titik di 16,0. Ya, 16 itu adalah A1 min 2-nya. Ini adalah delta P-nya. Ya, di sini maknanya adalah kalau saya baca ketika 1/A1 kuadrat ya. Nah, ini sumbu ini itu ya. Sama dengan 1/A1 kuadrat itu sama dengan 16. Ternyata beda tekanan antara sisi 2 kurangin sisi 1 itu sama dengan 0. Nah, sekarang kalau saya punya pipa, ternyata tekanan antara kedua sisinya itu sama, sehingga deltanya 0, berarti gimana bentuk pipanya kira-kira? Sama nggak luas kiri Kecepatannya sama, kanannya? Pak. Kalau kecepatannya Sama. sama, berarti luas kiri kanan sama nggak? Iya, Pak, sama. Nah, berarti sini maknanya adalah, oh kalau delta P-nya 0, oh berarti ya A1 sama dengan A2. Berapa A1-nya dari sini? Berarti A1 sama dengan 0,25. 0,25. ini ya, 16 itu ya. 0,25. Satuannya apa nih teh? Oke, M kuadrat ya. Berarti dari sini kita gabung ke sini, kita menghasilkan bahwa A2 sama dengan 0,25 meter persegi. Nah, kita dapat dari, kepoin sisi titik potongnya. Yang pertama. Ya, jadi misalnya titik potong selalu atau titik yang satu sumbunya 0 itu pasti punya makna yang bisa langsung dapat kita informasinya. Sama kayak di nomor berapa tadi ya, saya lihat di nomor 6 juga sama, kalian bisa dapat info itu. Di titik potong 0-nya ya. Oke, itu yang A-nya. Yang B-nya sekarang, berapa debit air yang mengalir? Nah, ini yang kita belum kebayangkan ya. Hubungannya apa sama di grafik ini? Kita coba dari gradien. Nah, debit kan hubungannya itu sama apa sih? Kalau saya punya debit tuh hubungannya berarti sama dengan apa? Debit rumusnya? A kali V, Penumpang kali kecepatan kecepatan. kali A kali V. Luas Dan sama gini kan ya pasti ya? Betul nggak? Sama ya? Berarti kalau Iya. saya mau tahu Q ini hubungannya dengan luas, oke, luasnya sini udah ada. Dan hubungannya dengan kelajuan. Kelajuan berkaitan sama beda tekanan tadi kan ya? Berarti di sini kita coba, biasanya adalah triknya dari gradien ini kita buat persamaan garisnya. Kan simpel gini ya, Y sama dengan MX tambah apa? Tambah C gitu ya. Persamaannya kan karena konstan ya. Kita cari padanannya ya. Nanti saya pengen tahu ini delta P sumbu Y-nya sama dengan bla 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 1/A1 kuadrat ditambah bla bla bla. Nah, saya pengen bikin kayak gini. Caranya ya kita gunakan persamaannya kan ya. Kira-kira hukum apa yang berhubungan sama ini tadi? Di fluida? Atau persamaan apa namanya? Bernoulli. Oke ya, persamaan Bernoulli. Bernoulli ya.
Persamaan Bernoulli-nya kita gunakan. Gimana persamaannya bentuknya? Kayak apa sih persamaannya? Mirip sama rumus apa dulu? Energi, Pak. Energi. Energi Hukum sama ya? pengekalan energi. Oke, kan dari sana Iya. kita ngaparannya kan ya, tapi ditambah dengan tekanannya ya. Jadi kita punya P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Titik sampai sini. Ada yang bisa saya coret nggak di sini sebelum jauh? Rho-nya Pak. Sama H-nya. Kalau rho masih ada P yang sendirian. Rho GH. Nah, rho GH-nya Oh, ya. iya. Rho Karena GH Pak. pipa horizontal, H kiri H kanan sama. Berarti kalau nanti saya pindahin ya habis kan ya. Ini sama ini. Kalau saya pindahin dia habis. Dah. Itu. Berikutnya adalah tujuan kita mencari ini kan. Delta P sama dengan bla 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 seper A1 kuadrat. Delta P adalah ini tadi. Berarti saya bikin P2 kurangi P1. Saya bikin P2 kurangi P1 sama dengan apa berarti? Setengah rho Setengah V1. rho. Setengah rho V1 kuadrat. Terus? Min. Min Setengah rho V2 kuadrat. setengah rho V2 kuadrat. Nih, nyampe sini lihat ya. Tujuan kita udah sedikit tercapai. Delta P ini kan. Sama dengan saya punya setengah rho V1 kuadrat min setengah rho V2 kuadrat. Saya udah punya di sumbunya delta P. Berikutnya saya pengen sama dengan bla 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 seper A1. Lihat persamaan ini. Ada kaitan antara Q yang diminta di soal A1 dan V1. Berarti apa yang saya ubah di sini? Yang mana yang saya ubah? Variabelnya? V2-nya Pak. V2 yakin. Saya pengen nanti muncul ada A1-nya, ada Q-nya. Berarti apa yang diubah? V1-nya ya. Kan tujuan kita kan ini. Tujuan kita adalah muncul sini A1 kuadrat dan muncul Q yang dicari. Berarti V1 kan hubungannya langsung ya. Berarti kita punya di sini delta P sama dengan setengah rho. Jadi apa di sini berarti? Berarti V1 kuadrat sama dengan berapa? Ini kan V1 sama dengan berarti Q per A1. Berarti ini berapa? V1 kuadrat? Q kuadrat per A1 kuadrat. Q kuadrat per A1 kuadrat. Masukkan. Jadinya Q kuadrat per A1 kuadrat dikurang setengah rho V2 kuadrat. Nih udah muncul A1-nya ya. Saya rapihin sedikit aja di sini. Jadinya di sini ya. Delta P saya sedikit rapihkan setengah rho Q kuadrat. Sisanya berarti ini 1 per A1 kuadrat dikurangi setengah rho V2 kuadrat. Yang ininya ya. Kemudian bla 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 ini kemudian delta P-nya ini. Apa kesimpulannya di sini berarti?
gradien sama dengan rho Q kuadrat. Kayak praktikum ya, kalau kalian pikir-pikir. Mirip. Jadi di sini saya dapatkan bahwa kotak ini sama dengan ini, sama dengan ini. Berarti dari sini, maka simpulannya adalah gradiennya sama dengan setengah rho Q kuadrat. Berarti berapa Q-nya di sini? Maka Q sama dengan 2 per rho. 2 per rho dikali Gradiennya. gradiennya. Nah, tuh, ya, M itu gradien ya maksudnya ya, bukan massa. 2-nya ya 2, rho-nya air, gradiennya di grafik berapa gradiennya? Coba dihitung sama dengan gampang gradiennya jadinya ya. Kan tinggal ini dibagi ini aja kan. Gradiennya itu berapa? Gradiennya berarti M sama dengan tingginya delta PS ya, dari 0 adalah 300.000 kilo soalnya. Dibagi ini datarnya 16 ke 32, 16. Ya, masukkan ke sini ya. Jadi 2 dibagi rho dikali 300.000 per 16. Berapa hasilnya? Pak, itu yang Q-nya gak pakai akar, Pak. Hah? Yang mana? Oh, astagfirullah. Itu yang Ya, betul. Lupa akarnya ya. Sip. Karena kuadrat ya. Nah, sip. Oke, thank you. Wah, ini cepet capek lupa di akar, sakit hati ya. Yuk, masih ada. Yang ini mikir banget soal ini ya. Tapi sering loh kita nanti ketemu grafik yang harus kita padankan dengan persamaannya ya. Yuk, ada yang pertanyaan dulu sampai sini? Udah semua ya? Pak, Tadi. kalau apa sih? Ya. Kan kalau ketemu lagi grafik linear, terus kayak titik gradien gitu, pasti berhubungan sama IMX sama dengan C, Pak ya? Ini saya kasih contoh ya di soal atas nih. Kok kalian coba lihat di tadi yang berapa ya? Sempat lihat di atas tuh mana? Coba saya lihat di sini. Di bagian A ada soalnya. Ini ya. Nih kayak soal nomor 2 ini nih. Ini kan gradien, ini kan
grafiknya ini ya, apa namanya, linear semua kan? Antara W up atau gaya semu, berat semu, sorry, dengan H itu adalah kedalamannya. Jadi ceritanya ini tuh kan ada balok, masukkan ke wadah. Ya, ini ada wadah misalkan. Ada balok masuk kayak gini ya. Balok masuk. Nah, di sini katanya ada fungsi dari kedalamannya ya. Jadi kedalaman itu adalah kedalaman titik baloknya masuk. Ini. Ini H-nya seperti itu. Kan kita punya ya. Kalau kayak gini kan tadi saya bilang, kalau kayak gini pasti mainannya kita bandingin gradien. Nggak mungkin yang lain karena ini nggak ada angka sama sekali. Cuman apa hubungannya gradien ini dengan si gaya berat semu dan si H-nya. Kayak tadi, cari padanannya ke persamaan Y sama dengan MX tambah C. Berarti harus nanti ya, W semunya sama dengan bla 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 fungsi H ditambah bla 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 bla. Kita harus mencari nilai itu. Ya, nyari ininya berapa. Jadi kita masukin aja kan. Apa sih W semu itu sebenarnya? Kalau kamu punya. Kan berat semu itu sebenarnya adalah semu itu kan sebenarnya selisih ya. Antara apa sama apa kira-kira? Berat benda dengan gaya angkatnya, Pak. Ya, simpel itu kan ya. Simpelnya kalau kalian misalkan ngangkat batu dalam air kan kok kayak lebih ringan. Itu karena berat semu yang kamu angkat. Dibantuin sama gaya angkat. Berarti ini adalah W aslinya dikurangin oleh gaya Archimedes angkatnya. Nah, masukin ya. Berarti ini kan M dikalikan dengan G dikurangin rho fluida kali G kali volume benda di fluidanya yang tercelup. Nah, sekarang kalau ini adalah sebuah balok dengan luasnya adalah A, ya, ini luasnya adalah A, tingginya misalkan ini adalah L, berarti kan yang tercelup segini ya. Berarti kan volume benda yang tercelup itu bergantung sama H, betul nggak? Di sini. Iya. Ya kan? Kita masukin ya. Berarti sini kan ada M kali G dikurangin rho fluida kali G. Volume tercelupnya apa? Berarti tercelupnya adalah luasnya dikali cuman ini kan, cuman kedalaman itu aja. Dikalikan dengan H. Ini W semuanya. Nah, dari sini udah mulai ya, udah mulai kelihatan kayak gimana ya. Coba kita rapihin dikit ini kan. Jadinya saya rapihkan W semu sama dengan, saya pengennya H di depan, oh berarti masukin minus rho fluida G A H ditambah MG. Sama polanya ya. Dapatnya gimana ini berarti? Ini W semuanya. Ini H-nya. Ini konstantanya. Maka saya dapat apa di sini berarti kalian? Berapa gradiennya? Ini kan ya? Iya. Iya, Pak. Dapatlah bahwa gradiennya sama dengan negatif rho F G A. Sesuai ya, ini kan semuanya gradien negatif ya grafiknya. Tinggal kita lihat, urutkan dari yang terbesar apa cairan berdasarkan berat per satuan volumenya ya. Berat jenisnya kan bisa dihitung kan ya. Berarti kalau
gradien ini kan nilainya negatif ya, sama ya. Sebanding sama rho-nya kan. Berarti kalau gradiennya makin tinggi, rho-nya juga makin tinggi. Gradiennya makin kecil, rho-nya juga makin kecil ya. Seperti itu. Sama pola kayak tadi ya. Cuman kalau ini titik potong nggak bisa tentuin titik potongnya ya, karena nggak ada angka-angka yang muncul di sini. Seperti itu. Lihat sini kan ya, sama. Ini bener nggak sih persamaannya? Lihat. Itu urutannya yang mana, Pak? Hah? Gimana? Oh, enggak, Pak, enggak. Lihat ini ya. Kalau hanya 0, di sini ya titiknya ya. Kalau hanya 0 berarti kan kalau H sama dengan 0 berarti ini airnya ya di sini kan. Terapung dia. Kalau terapung berarti W semuanya sama dengan ya W aslinya kan. Kita lihat masukin 0, W semu sama dengan Mg. Ini adalah Mg-nya berarti. Kayak gitu. Oke, dapat idenya ya? Gimana? Masih ada yang tanya dulu nggak? Oh, jam 5 juga ya. Oke, bisa nanti tanya lagi di ini ya, di apa? Lewat chat di tim silakan ya. Sudah jam 5. Nanti ini biasa saya share di MS Team-nya ya, catatannya. Dia juga nanti videonya diupload di beberapa hari kemudian di YouTube. Oke, cukup ya. Jadi saya tutup saja di sini pertemuannya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan, atau saya nggak tahu ya, modul terakhirnya minggu depan atau 2 minggu lagi. Jadi oke cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.